Nah, setelah kita ke properties untuk mengedit soal pada penilaian dan kemudian pada tampilan, kemudian di player untuk tampilan tombol dan bahasa yang sudah kita rubah, sekarang kita di langkah terakhir yaitu di publish. Di publish ini ada preview dan publish. Jadi sebelum kita publish, kita preview dulu apakah kuis kita itu atau ujian kita itu sudah tampil sebagaimana yang kita inginkan. Jadi saya klik di tombol preview. Dan sebentar ini akan ini akan tampil seperti ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini preview tampilan yang kita miliki. Oke, nah tampilan seperti ini. Nah, ini nanti tampilan kalau di desktop. Kalau di tablet tampilannya seperti ini. Akan jadi tablet berbentuk landscape, tampilan seperti ini. Kalau misalnya dia HP smartphone biasa, tampilannya seperti ini. Tidak ada tidak ada background. Kalau di smartphone tidak ada background. Tapi kalau di tablet dan desktop ada backgroundnya. Baik. Tapi tidak usah khawatir karena gambar-gambar soal tidak hilang, hanya background saja. Nah, kita cek ya. Kita klik dimulai. Nah, di sini ada nama. Kita isikan ini nama siswa. Misalnya nama siswa Aisyah. Oke, kemudian kelasnya kelas 11 MIPA 1. Kemudian nomor ujiannya 1 2 3 4 5. Oke, jawab. Ini tata tertib. Oke, seterusnya. Nah, ini kita lihat di sini soalnya. Soal matematika itu pilihan jawabannya itu dimulai dari yang terendah sampai terbesar. Nah, ini terendah sampai terbesar. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini soalnya sudah diacak dan jawabannya juga sudah diacak. Jadi bukan lagi dari terendah sampai terbesar, ini sudah diacak. Sehingga jika anak-anak duduk sebelahan pun dia jawabannya diacak. Ini soal sampai nomor 10 soal limit trigonometri semua. Nah, ini soal limit trigonometri semua. Dan ini ada soal short answer atau numbering. Nah, mulai masuk soal nomor 11. Nah, ini soal turunan. Nah, jadi soal-soal ini sudah diacak per grup sesuai dengan yang kita inginkan. Siswa bisa jawab sebelumnya. Nah, dia bisa bolak-balik sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita jawab pun sebenarnya nanti kalau misalnya ini secara online akan langsung dikirim ke email kita. Nah, pada preview pun bisa dikirim ke email kita. Nah, misalnya saya ingin jawab, saya jawab ya. Saya jawab asal-asal aja. Oke, saya jawab. Saya jawab asal-asal aja. Kalau misalnya saya belum selesai, saya klik selesai tes. Nah, ini akan keluar pesan. Jadi saya tidak boleh harus menjawab semua. Nah, berapapun hasilnya, berapapun hasilnya saya harus jawab ini. Oke, saya jawab semua asal aja dulu karena kita akan melihat bagaimana tampilan nanti jadinya. Seperti ini kenapa besar sekali? 2 sajalah. Oke. Saya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, saya klik di selesai tes. Nah, dia akan tanya lagi, apakah Anda yakin? Iya. Nah, ini keluar nilainya. Jadi passing score-nya 75. Oke, 75. Nilai saya 40. Nah, jadi tidak lulus. Harusnya kalau nilai saya di atas 75 atau 70 baru lulus. Nah, ini adalah tampilan preview yang kalau misalnya online akan terkirim ke email yang kita input. Nah, kalau sudah selesai dan sudah sesuai dengan keinginan kita tinggal klik di publish. Saya klik di publish. Nah, saya klik di publish, kemudian saya akan simpan. Kalau memang ini namanya, maka di sini ujian matematika.
Nah, kemudian saya simpan di mana? Misalnya saya ingin simpan di D saja. Saya ingin simpan di D saja. Oke, saya ingin simpan di D saja. Select folder D. Nama foldernya nanti ini, ujian matematika minat 12 ganjil. Nah, jadi ini. Kalau misalnya kita ingin terhubung dengan LMS silakan, tapi sorry, saya tidak. Yang kita simpan ini adalah di My Computer, jangan di LMS. Oke, yang kita simpan di My Computer, bukan di LMS karena kita tidak kita ingin jadikan ini berdiri sendiri. Jadi di My Computer saja. Nah, berikan title, kemudian simpannya tadi saya simpan di D. Jadi dengan cara klik, kemudian saya pilih D. Nah, di sini HTML5. Ini penting sekali karena biar bisa running di tablet juga. Nah, kemudian saya klik di publish. Ini saja settingannya. Saya klik di publish. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya sama seperti kita preview tadi. Ini artinya kita sudah berhasil mempublish dan ini sudah menjadi sebuah produk ujian berbasis komputer dan tablet. Ini saya close saja. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal Ctrl S saja untuk file yang asli. File yang asli ini bisa kita edit-edit, bisa kita tambah-tambah, bisa kita kurangi dan kita ganti. Nah, sementara hasil dari publish itu bentuknya tidak berbentuk iSpring, tetapi berbentuk HTML. Ini saya tutup saja. Kalau sudah selesai ditutup saja iSpring-nya. Oke, tutup saja iSpring-nya. Nah, kita akan lihat bagaimana tampilan yang sudah jadi, yang sudah kita publish. Nah, set tadi nyimpannya di D. Tampilan yang sudah jadi, yang sudah hasil publish itu dalam kurungnya ada tadi soal apa ya? Ini ya kayaknya. Nah, ini dia. Oh, ini 27 bulan 11. Nah, ini dia. Oke. Ada tulisan publish-nya. Ujian matematika minat 12 ganjil, ada tulisan publish-nya. Ini kalau saya besarkan ada tulisan. Nah, ada tulisan publish. Jadi, yang ini artinya sudah berhasil kita publish. Oke, saya double klik saja. Nah, ini. Jadi, di dalamnya seperti ini. Kita akan membuka ujian itu dengan menggunakan klik kanan saja. Saya bukanya dengan Google Chrome. Nah, saya bukanya dengan Google Chrome. Jadi tidak lagi berbentuk iSpring hasil yang sudah jadi, tetapi berbentuk HTML. Nah, saya bukanya melalui Google Chrome, nanti akan tampil di sini. Nah, ini dia. Nah, ini tampilannya. Jika misalnya kita khawatir anak-anak akan membuka tab browser yang lain pada saat mereka ikut ujian. Nah, ini hanya trik saja. Kita bisa tekan F11 di laptop. Jadi di laptop kita ada F1 sampai F12. Kita bisa tekan F11 di laptop untuk layar penuh. Saya tekan F11 sekarang. Oke, kita tekan F11. Nah, layarnya menjadi penuh gitu. Nah, ketika ujian berlangsung, jangan biarkan siswa kita yang double klik yang ini. Jadi kalau misalnya kita ujiannya mengcopy pada masing-masing komputer, jadi kita guru atau panitia ujian yang membuka soal ujian ini. Nah, tetapi untuk lebih praktisnya, kita dapat melaksanakan ujian dengan menggunakan fasilitas SAM. Dan itu ada video tutorialnya di kanal YouTube saya ikut. Nah, jadi tinggal ikuti saja bagaimana melaksanakan ujian berbasis komputer dan tablet dengan menggunakan fasilitas SAM. Kalau kita gunakan fasilitas SAM, maka kita juga menggunakan fasilitas hotspot yang artinya kita tidak kita tidak memiliki jaringan internet pun kita bisa laksanakan baik secara LAN maupun secara hotspot dengan menggunakan layanan router. Jadi mudah sekali kita melaksanakan ujian. Kalau kita misalnya melaksanakan ujian dengan online, nanti juga akan saya siapkan video tutorial dengan menggunakan Moodle. Baik, demikian tutorial membuat soal berbasis
uh, iSpring yang ujiannya bisa dilaksanakan secara offline maupun online dengan menggunakan web browser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.